Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Para murid-muridku yang sudah bergabung, diantaranya sudah ada Ginanjar, Tiara Herawati, dan teman-teman yang lain sudah bergabung dan sudah melambaikan tangan, dapat juga lambaikan tangan. Ya, selamat bergabung. Hari ini kita mungkin akan adakan pertemuan, walaupun tatap mukanya cuma monolog, artinya dari tempat kalian. Tapi apapun kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Pada intinya, kita memulai pekerjaan itu jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal yang membuat berkah ke dalam diri kita. Di antaranya adalah, ya, kalau kita mulai belajar, mari kita mulai berdoa dulu terlebih dahulu dengan membaca syahadat dan akhiri dengan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana musliman wa alhaqna bis shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ila akhir ayat. Sudah. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita bergabung dalam proses belajar. Mudah-mudahan proses belajar kita hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, walaupun kita belajar dari rumah, tapi bukan berarti kita tidak bisa saling satu sama lain membelajarkan diri. Karena belajar dari rumah itu hanya sebuah tempat. Karena pada intinya adalah kita harus belajar bagaimana menggunakan akal pikiran kita, bagaimana menerangi hati kita, dan bagaimana kita menggunakan panca indera kita untuk menerima informasi-informasi yang mungkin bahkan menjadikan diri kita lebih bagus lagi, lebih indah lagi, dan lebih yang lain. Karena proses belajar itu tidak harus dilakukan sekali, dia harus berulang-ulang agar proses belajar ini menjadi sebuah proses yang memang harus kita lalui. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau misalkan dalam prosesnya dan diakhiri dengan proses kegagalan, itu artinya adalah kesuksesan. Tapi ia belum datang karena tertunda. Tidak apa-apa, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, terima kasih yang sudah bergabung, melambaikan tangannya kepada Bapak. Ada Ranti, Pupu, dan lain sebagainya. Mungkin dan sebagian dari kalian sudah mengetahui siapa Bapak, tapi mungkin ada yang belum mengetahui, jadi masalah, karena nanti kita bisa lakukan proses perkenalan. Karena kita bisa melakukan proses perkenalan nanti di waktu yang lain. Atau kalian ingin melakukan proses perkenalan ini nanti lewat Japri aja, ya. Oke. Dan kalian kalau ingin mengetahui nomor Bapak, ya nanti silahkan kami tanya ke wali kelas. Nah, nomor itu nanti bisa kalian gunakan untuk WhatsApp dengan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, mengucapkan salam. Oke, kita lanjut. Pembelajaran kita PAIBP yaitu jarak jauh. Nah, Bapak minggu kemarin karena kita terhenti atau terjeda oleh proses namanya Idul Adha, dan wajib dari kalian adalah merasakan daging-daging domba atau sapi yang sudah disembelih. Jadi pembelajaran kita tertunda, tetapi pembelajaran kita bukan berhenti, tertunda, hanya harus diganti minggu depan saja. Nah, hari inilah kita akan melakukan pembelajaran itu. Nah, 2 minggu yang lalu Bapak sudah memberikan materi berupa modul bab 1 untuk kelas 12. Nah,
Termasuk pun Bapak sudah kasihkan kontrak belajar. Nah, Bapak minta kedua file itu, kontrak belajar dan juga modul materi bab 1, silakan kalian print atau fotokopi. Karena banyak sekarang cara mau print, bisa print warna, bisa print fotokopi, maka silakan. Itu harusnya kamu lakukan 2 minggu yang lalu. Jadi kalau ada materi baru yang Bapak sampaikan lewat Google Classroom, itu secepatnya kamu ambil file itu dan print atau fotokopi. Jadi pegangan minimal itu harus dipunyai oleh masing-masing siswa. Ya, Bapak kira kalau yang bisa mandiri silakan lakukan mandiri. Yang tidak bisa ya silakan lakukan proses datang ke fotokopi atau ke tempat yang bisa menyediakan itu ya. Jadi wajib kalian untuk memprint dan mempunyai modul serta kontrak belajar. Kalau kalian sudah punya, oke, good. Yang belum punya, nanti setelah sesi belajar ini, kamu secepatnya gitu, memprint dan memfotokopi. Nah, kalau yang misalkan belum ada print dan fotokopinya, kamu bisa buka PDF-nya ya, yang Bapak kirim itu, bisa lewat HP yang lain atau menggunakan laptop, silakan. Karena nanti dua file itu akan kita bahas, dan kalau kalian ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran kita, silakan kamu komen di sini. Nah, nanti komen-komennya akan Bapak jawab. Oke? Silakan komen di situ. Oke, yang sudah lampaikan, terima kasih. Dan jangan lupa ya, jangan kamu sarapan atau mendengarkan belajar ini sambil makan. Repot nanti. Ya. Yang makan, yang mendengarkan. Tidak mungkin seseorang melakukan satu pekerjaan dan dua pekerjaan dalam satu waktu. Ibarat kata ini berbahasa ya, sambil menyelam minum air. Katanya dua pekerjaan kita selesaikan dalam satu waktu, salah. Karena nyatanya kalau kita sambil menyelam, terus kita minum air, itu namanya modar. Mana ada orang ya menyelam dan minum air, yang ada modar ya, tilalah. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Silakan dibuka berkas kontrak belajar filenya. Nah, di dalam kontrak belajar ada mata submateri yang akan kamu pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, karena kita baru 1 kali pertemuan, maka yang muncul adalah bab 1. Nah, kita belum melanjut ke bab 2, karena bab 2 kita rencanakan minggu depan. Nah, kita hanya memberikan judul-judul materinya saja, sedangkan isi materi akan kita berikan setiap 2 minggu sekali. Normalnya, kalau tidak ada terjeda kegiatan yang lain, berarti setiap 2 minggu akan ada materi-materi baru yang akan kita pelajari sampai bab ke-7. Nah, kalau berkaitan dengan Pak, bab 1 sampai bab 7 apa saja judul materinya, Bapak tidak harus jelaskan, karena kalian sudah bisa membacanya. Nanti kalian akan mempelajari apa saja, nanti kalian bisa lihat ya di situ. Di kontrak belajar, karena di situ ada daftar isi materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, untuk berkaitan dengan materi, silakan kamu komen ya. Nanti Bapak tanya, Bapak jawab ya. Kalian nanya di komen aja nanti. Oke, lanjut. Nah, setelah judul-judul materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan, ada yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar ini berisi 15 poin selama kamu belajar dari rumah bersama Bapak, khususnya di mata pelajaran agama Islam. Karena ini prosesnya belajar dari rumah, jadi kalau kamu belajarnya di luar rumah, seperti di warung kopi, wayahna pulanglah ke rumah, kajian dibawa kopinya ke rumah. Ya. Atau kamu sedang tidak di rumah dan sedang melakukan pekerjaan selain di rumah, di pasar, ya belajar di pasar, segera pulang dulu ke rumah. Artinya ini harus dilakukan di rumah. Karena kalian harus memakai seragam seperti yang Bapak lakukan ya. Kalau memakai seragam, kalau memakai peci, ya itu. Dan kalian melakukan pembelajaran dari prosesnya dari rumah. Atau Pak, di rumah kita nggak ada kuota, tapi di rumah saudara ada kuota karena ada wifi, ya silakan. Intinya di rumah. Tapi omat ulah suka rumah orang lain. Apalagi tewawu, apalagi terkenal ekmiluan nimbrung wifi. Insya Allah kalian bakal diusir karena tewawu ya. Jadi harus usahakan rumah yang kalian datangi kalian kenal gitu. Baik. Baru 30 orang yang menonton siaran, 31 menambah ya.
baru 31 orang yang menonton ini, tapi mudah-mudahan dari sekian, ini baru satu kelas kurang lebih berarti ya, berarti ada 4 kelas lagi yang belum bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung di sini melihat live IG kita ya. Baik, kontrak belajar selama belajar dari rumah ada 15 poin. Sudahkah kamu baca itu semua dari poin 1 sampai 15? Kalau kamu sudah baca, tinggal tanya di komen. Nah, itu Bapak jawab. Nah, Bapak sekarang akan menjelaskan sedikit saja tentang berkaitan dengan kontrak belajar. Jadi, kalau dalam permasalahan kontrak belajar, siswa wajib ya untuk login setiap hari. Kalau misalkan di hari Jumat, maka 10 menit atau 15 menit sebelum jam 7:30 kalian sudah stay on. Maka kalau misalkan tadi Pak kuotanya sudah mulai merawat, maka dari malam jangan digunakan. Nanti saja dinyalakannya ketika jam 7.15. Artinya jam 7.15 kalian sudah manteng di HP kalian, melihat GC, melihat perintahnya dari GC seperti apa, dan usahakan hemat kuota ya. Yang kedua, tadi kita sudah membaca ya, belajar Asmaul sebelum daring dimulai. Biasanya kalau kegiatan tatap muka Asmaul Husna, tapi kalau daring seperti ini ya kita belajar berdoa saja ya. Yang ketiga, nah kalau ini lebih ke sifatnya mandiri, karena Bapak tidak bisa melihat kalian seperti apa, jadi kamu wajib untuk membaca Al-Quran minimal 10 ayat ya. Nah, yang kamu lakukan itu kapan Pak? Jam 7 kalau bisa kalian baca Quran itu 10 menit, 15 menit cukuplah Bapak bilang ini ya untuk 10 ayat, atau Pak saya nggak perlu yang 10 ayat, 10 menit saya satu surat pun bisa, enggak silakan ya. Yang penting dibaca, bukan dipotong saja gitu ya kira-kira. Sesuai dengan kehadiran 75% sudah mencapai KKM minimal ya, iya. Meskipun belajarnya dari rumah dan harus menggunakan kuota, itu adalah sebuah pengorbanan. Apa bedanya ketika kamu belajar tatap muka ke sekolah? Gak seruan pakai kuota. Kan kuota naik motor. Dua deh, ya. Kuota HP ongkos, naik motor bensin atau transportasi umum ongkos. Gitu. Kalau sekarang kan lebih enak. Kalian nggak harus naik motor, nggak harus naik mobil, di rumah aja dengan kuota. Biar aku tuh buka kuota-kuota acan gitu. Ya, dari 37, berkurang kemana ini? Baru 35 orang yang bergabung, silahkan yang lainnya siapa yang belum bergabung segera bergabung karena ada hal penting yang perlu Bapak sampaikan. Nah, kalau kalian tidak login daring tanpa ada ya keterangan seperti sakit atau izin yang memang Bapak tidak tahu, maka kalian yang apa-apa. Jadi meskipun kalian punya kuota tapi tidak login, Bapak akan anggap out. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban sekalian. Ya. Pak nggak ada kuota hotspot dong. Pak nggak ada hotspot wifi dong. Pak nggak ada wifi nganjuk dong. Piraku gitu. Ya. Nggak ada yang namanya kuota sedikit pun. Pasti ada ya. Asal kita mau mengusahakan. Sesara-sesaranya kita, ya minimal ada jalan keluar gitu. Ya. Karena Allah sudah ciptakan kita dengan berbagai macam kemampuan. Ya, kemampuan untuk mencari, mendapatkan dan sebagainya, bila itu bisa ya. Nyisihkan sedikit mah begitu. Lanjut. Siswa wajib memakai seragam sekolah, apalagi yang namanya foto profil ya. Foto profil di GC itu wajib kalian memperlihatkan muka dengan baju seragam sekolah. Minimal di GC lah. Kalau di live IG kalian mau seperti apa, maka terserah, Bapak tidak akan melarang. Hanya di GC wajib kalian memakai seragam sekolah. Pun baik itu foto profil ataupun ketika kalian sedang belajar. Kamu harus sopan, tertib, ramah, santun, ya, memperhatikan Bapak ketika Bapak memberikan pengarahan. Karena informasi ini penting untuk kalian semua. Nah, kalau ada tugas-tugas ya mohon dikerjakan, seperti apa tugasnya disesuaikan. Meskipun kalian belajar dari rumah dan Bapak tidak tahu keadaan kalian seperti apa, tapi laki-laki tetap harus berparas pendek, tidak berwarna-warni, tidak mentato, dan ya paling penting adalah harus sehat. Kalau untuk perempuan wajib kalian untuk menutup aurat ya, gitu. Dilarang menghina, menghardik, dilarang mengajak kepada hal-hal yang
tidak sesuai dengan aturan, begitu, ya. Nah, ketika sedang virtual live streaming ini, kalian tidak diperbolehkan untuk bermain game dan sebagainya, yang bisa mengganggu terhadap proses belajar. Nah, kalau ada hal yang terjadi di kemudian hari, dan itu fatal seperti apa, nanti mungkin akan ada peneguran, akan ada sanksi. Pak tidak masuk sekian kali karena nggak ada kuota. Itu harus ada penelitian terlebih dahulu seperti apa nggak ada kuotanya. Kalau memang sengaja tidak ingin ikut masuk GC, maka itu bisa nyalakan apa dan mungkin akan masuk pada remedi atau pengayaan. Jadi tidak semata-mata yang tidak masuk GC, tidak masuk live IG akan mendapatkan sanksi. Pak, itu semua akan disesuaikan. Jika dia sengaja meninggalkan pembelajaran, ya baik pembelajaran GC ataupun live, maka dia akan dikenakan sanksi karena dia tidak masuk pembelajaran. Tapi kalau memang tidak masuk pembelajarannya karena dia misal ada keadaan darurat yang tidak bisa dia lakukan, maka bisa menjadi sebuah rusak atau keringanan. Jadi remedialnya tidak terlalu berat seperti yang sengaja. Baik, kalau sudah berkaitan dengan kontrak belajar dan judul bab materi yang akan kalian pelajari, Pak ini bingung nih, Anda mau tanyain, langsung aja komen di GC deh, nanti biar Bapak yang jawab, oke? Kita lanjut dulu untuk sementara, sambil kalian menunggu pertanyaan, kita lanjut ke materi bab 1. Nah, pada bab materi 1, yaitu tentang kajian Quran dan hadis. Yang dimana kajian Quran hadisnya ini mengacu pada satu surat, tapi hanya dibahas 2 ayat, yaitu Quran surat Ali Imran. Ya, kalau surat Ali Imran itu urutan ketiga dalam Al-Quran, yang ayatnya adalah ayat 190 sampai 191. Nanti ada hadis yang berkaitan dengan Quran itu juga. Apa isinya? Isinya adalah tentang berpikir kritis, berpikir. Nah, kalau berbicara Quran berarti berbicara ayat. Kalau berbicara ayat Allah, maka berbicara tentang perintah Allah. Jadi ayat itu adalah sebuah keterangan, perintah yang diberikan Allah untuk manusia, siapapun mereka. Maka di dalam Quran surat Ali Imran 190-191 ini isinya perintahnya kira-kira begitu. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berpikir. Tapi berpikir seperti apa? Berpikirnya 3 kategori: kritis, objektif, seimbang. Karena banyak manusia berpikir, tapi pada akhirnya mencelak. Berpikir kelebihan beban daya. Berpikir bahwa berpikirnya hanya cukup sepikiran aja seperti itu, tidak. Nah, ada 3 poin yang harus dilakukan manusia untuk berpikir, yaitu kritis, objektif, dan seimbang. Seperti apa itu? Tapi kita akan bahas dulu di ayatnya. Kalian sudah buka itu bab 1? Oke, kalau sudah buka, silakan kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama ada bacaan Quran surat Al-Imran ayat 191. Kita akan baca bersama-sama ayat tersebut, dan meskipun Bapak tidak bisa melihat, kalian bisa menyesuaikannya. Kita akan baca dengan cara Bapak bacanya sekali, kalian sekali, oke? Kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق Allahul Azim. Ya, anak-anakku yang berbahagia, cara membaca Al-Quran itu harus menggunakan hukum tajwid. Nah, apa yang Bapak contohkan tadi itu sesuai dengan kaidah tajwid. Bacanya seperti begitu, Pak? Iya. Memang harus begitu, Pak? Iya. Kenapa harus begitu, Pak? Iya. Maka kita akan bahas iya. Bahas kita dalam satu ayat itu, hukum apa saja yang muncul sehingga bacaannya harus seperti itu. Contoh, coba perhatikan ayat. Di kalimat awalnya, inna. Ketika kalian mengucapkan kalimat inna, itu harus ditahan minimal 3-4. Inna. Nah, in itu disebut dengan dalam hukum tajwid. Oke? Jawab di komen. Oke, siapa yang bisa? Apa itu inna? Iya, Pak. Hukumnya ya. Inna itu hukumnya adalah gunnah. Ya, inna itu hukumnya adalah gunnah. Fi ini adalah yang biasa umum kita dengar dimanapun itu ya. In fi itu adalah matobi. Fi kholqissa qissa sebut dengan ada alif lamnya di situ, maka di situ hukumnya ada alif lam. Tapi alif lam apa coba? Qissa ya, alif lam samsiah. Oke. Sama wati. Kalau ada alif di kalimat ma wati itu berarti disebut dengan matobihi. Tapi kalau misalkan tidak ada alif dan hanya ada fathah berdiri, maka itu disebut dengan mad asli. Dua-duanya sama ya, mad asli, mad tabi'i dibaca dengan harokat dua harokat. Oke, lanjut ya. Wal ar. Jadi alif lamnya terbaca wal ar. Itu disebut dengan alif lam koma riyah. Sudah, jangan menghardik soal bilangnya. Jauh komariah halu, bukan halu. Mereka belum tahu. Ya, oke, lanjut. Waqti. Waq itu bukan qolah. Ingat, huruf kho itu tidak bisa jadi qolah. Tapi jadi rehak ya. Waq. Ya. Waqti la kalau ada alif berarti mad tabi'i, kalau tidak ada alif mad asli. Bila ada alif lam tapi lamnya juga terbaca disebut dengan bila, disebut dengan mad ya, yang jelas bukan mad tapi alif lam syamsiyah. Fil laili wan sama samsiyah naha at-tabiri la aya mad asli. Tilli la ayat tilli yaitu kasratain bertemu dengan huruf lam, maka itu disebut dengan idgham bila gunnah. Itu tanwin ketemu lam. Tidak ditahan tapi harus disambut dan tidak ditahan. Tilli la ayat tilli li'u matobi'i lil a. Li itu asalnya adalah matobi'i. Akan tapi ada alif lam maka matobi'i hukumnya menjadi hilang. Lil a maka itu berubah menjadi alif lam koma riyah. Al bab. Nah, karena di akhir kalimat
maka huruf yang terakhirnya ba-nya tidak dibaca, malah disukunkan. Maka ba-nya yang panjang itu tadinya mad asli. Akan tetapi karena di akhir kalimat bab, mad aslinya menjadi hilang, maka muncullah dua hukum di situ. Yaitu satu hukumnya mad arid lisukun, mensukunkan huruf yang terakhir al-bab. Nah, yang kedua, karena huruf ba itu termasuk pada salah satu huruf qalqalah, maka ini menjadi qalqalah kubra. Maka terbaca u-nya secara jelas. Al-bab. Gitu ya. Nah, itu bacanya ayat pertama. Ayat kedua. Jelas mat alif lam samsiah. Di matobi nayan yan. Ingat, karena zalnya ada titik, maka yan bukan yad, tapi yan seperti digigit tidak gitu. Yad, itu bukan qalqalah ya. Karena salah satu huruf qalqalah dal, bukan za. Yadkuru matobi namloh. Kalau bertemu dengan kalimat Allah, maka hukumnya cuma ada dua, tergantung bagaimana cara membacanya. Ketika fathah ketemu dengan huruf Allah, namloh, maka Allah menjadi hukum. Oke, siapa yang komen? Tafkhim. Oke, namloh menjadi hukum tafkhim. Qiyamad asli. Mawwa. Nah, kiaman tulisannya kiaman, tapi ketemu huruf waw, jadi mannya hilang. Qiyamau. Kenapa jadi hilang mannya? Karena tanwin ketemu huruf waw itu masuk hukum tajwid, yaitu idgham bi gunnah. Maka wajib ditahan huruf wawnya. Qiyamau wa qu'u matobi'i dua harakat. Qu'udau dua kali itu ya. Qiyamau tahan wa qu'udau. Oh, dua idgham bi gunnahnya. Wa ala badasti junu matobi'i bihim wa yatafak. Meskipun ada tasydid di huruf kaf, tapi tidak bisa ditahan karena huruf kaf bukan gunnah. Wa yatafakkaru matobi'i nafi matobi'i khalqis alif lam samsiah mawati wal alif lam qamariyah ardi rab jangan ditahan, rab hanya disambut saja. Rabbana matobi'i matobi'i khalaq. Nah, kada huruf qaf di situ, maka huruf qaf itu menjadi qalqalah. Tapi karena bukan di akhir kalimat, maka qalqalahnya menjadi qalqalah sughra. Khalaqta hadza hamad asli dza matobi'i suba qalqalah sughra. Hanaka hamad asli naka faqina na matobi'i hadza matobi'i ban alif lam samsiah nar. Ada satu yang terakhir di situ yaitu mad arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Nar, karena harusnya bacaannya nari, karena di akhir kalimat disukunkan rohnya jadi nar. Adzaban nar. Nah, itulah hukum tajwid cara kalian membacanya, agar membaca Quran tidak semena-mena, tidak seenakmu dewe. Membaca Quran harus sesuai dengan kaidah tajwidnya. Lanjut. Tadi itu bacaan, sekarang lebih ke artinya. Pak, itu tadi bahasa Arab, betul. Sekarang bahasa Indonesia kita terjemahkan. Seperti apa terjemah? Coba dibaca. Terjemahannya begini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Berarti bumi itu diciptakan ya, berserta langitnya. Terus bumi langit diciptakan juga adanya malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berkata, tanda apa sih?
Kalau sebenarnya ini bahasa semantik ya, bahasa pertanyaan sebenarnya. Walaupun di akhirnya dengan titik. Bagi orang-orang yang berakal ada tanda, ada pertanyaan. Kalau dalam kitab ada misteri. Nah, apa sih misteri ini? Nah, misteri ini hanya bisa dipecahkan oleh bagi mereka yang mau berpikir. Berakal itu maksudnya berpikir dengan 3 kategori itu, kritis, objektif, seimbang. Maka tanda-tanda itu akan didapati seperti apa sih gitu tandanya, misterinya seperti apa. Nah, kita lanjutkan dulu terjemahannya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Berarti misteri itu akan terjawab bagi mereka yang berpikir. Yang seperti apa yang berpikir itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat. Bahasa mengingat kalau dalam kita itu bahasa Arab disebut dengan zikir. Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat, merenungi terhadap Allah, bahkan dilakukan itu bukan hanya ketika belajar saja, tapi ketika berdiri. Berarti ketika dia melakukan aktivitas dalam berdiri, ketika dia duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit. Jadi selain berzikir, dia juga berpikir bagaimana kok langit ini bisa tercipta, bumi ini bisa tercipta. Lalu dalam pikiran proses berpikirnya dibarengi dengan hatinya selalu berzikir, maka muncul doa, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun itu makhluknya, apapun itu bendanya, ternyata tidak sia-sia. Bahkan sesuatu yang sangat kecil pun memiliki manfaat. Pemboroding gede, gitu maksudnya. Yang kecil juga ada manfaatnya. Maha suci Engkau. Maha suci Engkau maksudnya ternyata tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap penciptaan ini. Allah yang berkuasa. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Artinya ketika dia sudah mengetahui tentang misteri itu, maka dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka karena kebuntuannya, karena ketidakmengetahuannya terhadap misteri itu dan apa yang harus dia lakukan terhadap misteri itu. Nah, itu arti terjemahannya. Jadi sudah jelas ya perintahnya. Kalau kita melihat dari terjemahnya, perintahnya sudah jelas bahwa kita harus beriman kepada Allah dengan menggunakan akal pikiran kita. Dan harus membuka misteri-misteri tersebut dengan mengingat Allah. Jadi berpikir, berzikir, nah maka di situ akan muncul, ya muncul hal-hal misteri yang harus dijawab. Lanjut ke poin 2, asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah ayat ini turun ketika peristiwa apa? Ya, karena ayat atau Quran itu turun disebabkan karena ada sebuah peristiwa. Maka tidak mungkin ayat Al-Quran turun tanpa ada peristiwa. Ya seperti beginilah. Tidak mungkin kamu lahir kalau tidak ada ayah kamu dan ibu kamu. Jadi mungkin ayatnya turun kalau tidak ada kejadian. Gitu disebut dengan asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya ayat. Nah, ayat ini turun kenapa? Karena kejadian apa? Nah, kita lihat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya perihal tongkat dan mukjizat tangannya Nabi Musa. Jadi orang-orang Quraisy itu datang ke kaum Yahudi bertanya tentang keajaiban dan kemujizatan yang dilakukan Nabi Musa. Yang apalagi kalau bersinar putih saat dipandang. Mereka bertanya itu. Ya. Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya perihal mukjizat Nabi Isa. Siapa yang bertanya? Quraisy. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati. Lalu juga mereka mendatangi Rasul kita Muhammad dan meminta agar bukit Safa menjadi emas untuk mereka. Lalu Nabi Muhammad berdoa dan turunlah ayat ini. Maksudnya turunlah ayat ini ternyata yang namanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad
mereka tidak bisa apa-apa sama manusia. Atau kenapa mujizat itu bisa terjadi? Itu semua mujizat terjadi karena kehendak dan kuasanya Allah. Maka bagi kita yang berpikir ternyata itu bukan keajaiban yang dilakukan Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa apa-apa, tapi dia dikuasai oleh Allah maksudnya. Nabi Musa tidak bisa apa-apa, tapi dia dikuasakan oleh Allah bisa. Nabi Muhammad pun bukannya tidak bisa, tetapi memang kuasanya ada di Allah gitu maksudnya. Jadi kita tuh manusia tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kenapa tidak bisa apa-apa? Karena yang bisa mengadakan, yang bisa meniadakan itu hanya Allah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah, gitu maksudnya. Jadi berpikirnya ke situ, bukan berpikir kritis ya objektif. Ginilah kalau berpikir objektif ya. Nabi Musa tongkatnya bisa ngegebrai gitu, bisa berubah, bisa bersinar. Kok tongkat saya enggak gitu kalau berpikir gitu. Berarti bukan permasalahan di kitanya. Kita objektif. Nabi Musa itu bukan bisa, tetapi diberi mukjizat, diberi kuasa bisa. Dan yang mengadakannya itu bukan Nabi Musa sebenarnya, tapi Allah. Pun begitu Nabi kita. Nabi kita kan ditanya oleh orang Quraisy, kalau benar engkau hamba yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan bukit sampah ini menjadi emas. Bukan Rasul tidak mau. Tetapi Allah mengkuasakan agar tidak dijadikan bukit emas. Gitu. Bisa, bagi Allah hanya secukup ya agak berai gitu. Ya, agak berai gitu. Tapi nah gitu. Jadi dalam ayat ini seorang manusia tidak bisa apa-apa tanpa adanya kuasa Allah. Gitu. Ambil contoh kecil. Ya, enak banyak 45 orang bisa bergabung dengan Bapak di sini di live IG. Napas. Melihat, berbicara sama begitu. Mendengarkan. Ini yang ngadain ini semua siapa? Kamu. Nggak bisa berpikir kritis. Ternyata itu semua diadakan Allah kuasanya. Gitu. Walaupun ada di kita, tapi ini kuasanya diadakan Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah, karena ini bukan milik kita, ini milik Allah. Ya Allah subhanallah. Mereka berzikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sambil berpikir. Ya, panon siapa? Oh, bukan panon saya, ini panon milik Allah. Gitu. Berpikir. Kejadian apapun itu dipikirkan. Bahwa semua adalah ya Allah. Nah, asbabun nuzul sudah, bacaannya sudah. Nah, ini adalah penterjemahan, penafsiran dari dua ayat tersebut. Nah, ada di poin 3. Itu yang namanya isi dan kandungan ayat. Seperti apa isi dan kandungan ayatnya? Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti Bapak hanya menjelaskan sedikit saja. Nah, kita mulai dikit-dikit aja. 1. Tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta harus jadi media berpikir umat Islam untuk menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. Kejadian apapun yang terjadi di alam dunia ini bagi orang-orang Islam, bagi orang beriman, itu pasti menjadi sebuah manfaat. Dan pasti ada. Yang kedua, siang malam, laki-laki wanita, semua yang sifatnya berpasangan, itu pasti ada tujuan dan faedah. Nah, tujuannya seperti apa, faedahnya seperti apa? Nah, yang butuh akal berpikir. Yang ketiga, tanda-tanda kebesaran Allah hanya dapat dipahami oleh orang yang memiliki akal sehat. Berarti akal-akal yang tidak sehat tidak bisa memahami cara atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dan orang-orang yang mempunyai hati nurani, mobil apa? Apa hati nurani itu? Ingat kepada Allah. Bukan kepada ingat terhadap dunia. Ternyata penciptaan diri kita ini ada campur tangan manusia ya. Kalau saya bukan lahir dari keluarga Bapak Anu dan Ibu Anu, wah saya tidak akan seperti ini. Itu bukan
bahasa yang tepat. Gitu. Nah, bahasa yang tepat adalah syariatnya kita dilahirkan dari ibu A dan bapak B. Terlahir, tapi itu semua hakikatnya dari Allah. Allah yang mengadakan kita. Pernah nggak terbayang oleh kamu? Kapan sih kamu sadar bahwa kamu ini manusia? Dan Bapak yakin bukan di umur 1 tahun 2 tahun. Ingat gak 1 tahun 2 tahun kamu ngapain aja? Melakukan apa sih? Ngapain? Gitu. Gak ingat kan? Kita ingat-ingatnya ketika kita pada masa anak-anak kecil kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Nah itu baru ingat dong kita hidup ada. Mana wajah bayinya? Nggak ada, hilang. Jadi wajah anak-anak. Coba berpikir hal itu. Tidak bisa menjadi sebuah media. Pasti itu tujuan faedah. Siapakah ulil albab? Pada poin keempat, ulil albab adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengisi waktu kehidupannya dengan senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Ya, ulil albab senantiasa zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, susah, senang, sedih, gembira, galau, gundah, merana, dalam keadaan ramai, bising, keadaan apapun itu, ulil albab selalu mengingat Allah. Kenapa? Karena dia ingin menjadi ulil albab. Dia gunakan akalnya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang disebut dengan pribadi. Nah, kita dituntut untuk menjadi ulil albab sebenarnya. Jadi ulil albab itu bukan profesi yang silakan pilih mau menjadi ulil albab, ulil ilil, bukan. Setiap orang mesti menjadi ulil albab. Perintahnya kan jelas, ayat ini ulil albab berarti bagi mereka yang berpikir pasti ada manfaat dan faedah. Ini maksudnya perintahnya kepada setiap orang. Setiap orang wajib menjadi ulil albab. Nah, kita lanjut ke poin kelima. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan tidak sia-sia, betul. Namun tidak semua manusia bisa memahaminya. Kenapa tidak bisa memahaminya? Kenapa ada sebagian manusia tidak bisa memahami manfaat dan ketidaksiasiaan ciptaan Allah? Karena mereka tidak mau menempuh diri menjadi ulil albab. Itu jawabannya. Kalau mereka mau menempuh diri menjadi ulil albab, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan orang-orang yang ingat Allah, mereka ingat dunia, harta, tahta, jabatan, dan ceprenata. Itu yang menjadikan mereka lupa kepada Allah. Dunia yang dipikirkan oleh mereka. Coba kalau zikirnya Allah, dari zikir lagi duit, mobil, imah, HP, kuota, zikirnya itu yang mau apa? Allah. Yang harus zikirkan kita. Dizikirkan hati kita yaitu kepada Allah. Ya, dan kalau kita sudah berzikir maka Allah akan berikan hidayah kepada kita. Kita berpikir, itulah yang menjadi nilai lebihnya. Poin keenam, ulil albab selalu berpikir kritis. Apa itu kritis? Silakan kamu cari pengertiannya. Objektif, silakan cari pengertiannya. Seimbang apa? Seimbang kanan kirinya atau seimbang ke syariat hakikatnya terhadap segala problematika yang muncul sampai tidak muncul keraguan. Berarti kalau sudah tidak ada jawaban, tidak ragu, berarti sudah muncul sebuah kepastian. Jangan bimbang, jangan buruk sangka terhadap ciptaan Allah. Sekalipun diciptakan bau, tapi dia memiliki manfaat. Sekalipun diciptakannya kecil, tapi dia bisa membuat semua ketakutan. Meskipun besar, tapi ternyata besar ini hanya sedikit manfaatnya. Jadi jangan berburuk sangka. Tapi justru harus senantiasa kita positive thinking bahwa ciptaan Allah pasti ada manfaat. Dan manfaatnya akan terbuka bagi mereka. Ngegebrai bagi orang-orang yang ulil albab. Dan kalianlah para ulil albab. Jadi kan diri kalian ulil albab.
Ulil albab itu bukan pilihan, tapi memang tidak ada pilihan bagi diri kita untuk menjadi ulil albab. Kalau kita menjadi orang ulil albab, maka dekat dengan Allah. Kalau kita tidak mau menjadi ulil albab, maka kita akan jauh dari Allah. Kebayang mau jauh dari Allah, hese segala-gala. Tapi kalau dekat dengan Allah, kan mudah segalanya. Yang terakhir, secara sadar, segala pemikiran ulil albab itu bersumber dari Allah. Jadi bukan dia yang berpikir. Ya, syariatnya kita yang berpikir. Manusia yang berpikir. Tapi ini semua. Jadi kita bisa berpikir seperti ini semua adalah atas kehendak dan kuasa Allah. Gitu. Dan orang-orang ulil albab senantiasa mengajak, khususnya dirinya, umumnya mengajak orang lain. Jadi tanpa ajakan, tapi orang lain terajak. Karena dia khusus di diri sendiri. Jangan kita mengajak orang lain sedangkan kita sendiri belum sesuai. Hati-hati. Yuk kita berzikir. Balik ke karek zikir. Coba zikir nih. Kita sudah benar-benar zikir bisa. Ya, melihat orang lain, melihat kamu ngapain saya lagi zikir. Nggak usah diajak orang lain gunakan itu. Kayak gimana zikir teh? Yuk turutan saya, subhanallah. Subhanallah. Ingat, zikir yang tidak pakai nafsu. Saya berzikir air pakai nafsu, air pakai penghayatan. Nah, zikir yang menghayatan ini memakai pikiran. Gitu ya. Bersumber dari Allah dan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, dekat ya, dekat itu taqarrub sehingga mengantarkan kepada keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang kita sering baca agar kita selamat dunia akhirat. Ya, doanya dibaca, tetapi usahanya harus dilakukan. Kita meminta doanya kepada Allah agar menjadi orang yang selamat dunia akhirat, tapi kita juga harus mengikhtiarkan, mengusahakan diri kita menjadi ulil albab. Maka ketika kita mengusahakan dan harapan kita ini bisa menjadi sama, sinkron, pas. Nah, ini bagaimana menjadi sempurna. Gitu. Ya. Jadi belajarlah kalian mulai dari sekarang menjadi orang-orang ulil albab. Satu, zikir ke Allah. Yang pertama nih, zikir ke Allah. Sambil kita hayati renungi. Nah itu, berpikir teh, ini kita siapa sih? Kok kita laki-laki, kok kita perempuan? Kok muka saya begini? Kok dari mana ini? Kok saya bisa seperti ini? Kenapa? Dan sebagainya. Itu bertanya. Gitu, ya. Biasa berzikir, biasa berpikir, dan mengembalikan semua proses zikir pikir ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah paham seperti itu, maka ada sikap dan perilaku yang harus kamu lakukan. Ada 5 hal. 1, senantiasa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Berpikirlah secara kritis objektif. Itu melalui sumber Al-Quran dan hadis itu. Berusaha bersikap kritis mengenai fenomena alam dan mampu menemukan manfaat, faedah, dan maslahat. Kayak fenomena alam kita saat ini, semua orang belajar di rumah karena apa? Karena virus corona. Kalau kita berpikir virus corona ini untuk apa? Kenapa ada virus corona? Kenapa yang kena virus corona ini ngaca? Kenapa kita belum kena virus corona? Apakah memang kita tidak kena virus corona? Itu semua dipikirkan. Tapi berpikir dibarengi dengan zikir. Yang satu berpikirnya tidak dibarengi dengan zikir. Karena kalau ini dibarengi dengan zikir, maka dibarengi dengan nafsu. Beda. Ya. Mengedepankan pikiran kritis terhadap realitas dan menghindarkan keburukan bagi orang lain. Berpikirnya harus menghindari kemadaratan untuk orang lain. Sebagai bukti bahwa orang-orang bersyukur menggunakan akal pikiran, hati, dan nafsunya seimbang dan proporsional sehingga membuahkan hasil yang benar, positif, dan manfaat. Jadi orang-orang yang berzikir, berpikir itu adalah satu bentuk syukur. Jadi bentuk syukurnya lain itu ucapan unggul, alhamdulillah. Betul itu ucapan syukur, tapi bentuk syukurnya adalah satu dengan selalu mengingat Allah dan juga senantiasa berpikir, ya, menemukan manfaat, maslahat, dan menjauhkan kemadaratan. Itu. Dan yang terakhir harus yang kamu lakukan adalah mengingat Allah dalam segala kondisi apapun.
dan selalu menjalankan perintah Allah. Berzikir, jalankan perintah Allah, larangannya jangan dilakukan. Kalau udah jelas, perintah Allah suruh ibadah, larangannya jauhi bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk kemunafikan, bentuk-bentuk kemusyrikan, jauhi. Nah, itu mau bisa langit. Ya, bentuk kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan tidak akan hilang dari dunia ini. Tapi kau disuruh untuk menjauhi. Kan bahasanya juga menjauhi larangannya. Dan mau langit alam dunia pasti ada gitu. Beritanya jelas, cukup ibadah. Ibadah ke Allah, ibadah ke manusia. Habdu min Allah, habdu min nas, udah segitu. Tapi ibadah ke manusia itu adalah bentuk sosial. Karena pada intinya kembali kepada Allah. Itu perintah Allah. Itu Quran surat Ali Imran ayat 191 yang wajib kamu pahami ya terjemahnya, isinya. Kalau sudah dipahami seperti apa isi kandungannya, maknanya, maka tinggal dilakukan begitu. Jadi kita membaca, kita mencari prosesnya, setelah itu praktekkan. Agama seperti itu. Agama mengajarkan kalau memahami, setelah paham kerjakan. Bukan dipahami udah diam. Nggak bisa begitu. Kita tahu perintah sholat itu wajib, ini ilmunya ini seperti ini. Lakukan sholatnya. Jangan dilakukan gitu, tapi nyaho sholatnya. Tah, eta maksudnya belajar agama teh. Ya, itu harus paham. Yang kedua, poin B. Kalau tadi tentang Al-Quran, ini tentang hadis. Hadis riwayat Bukhari. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bittu 'inda khalati Maimunatin faqaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'atun summa raqada falamma kana sulasul akhir qa'ada fanadhara ila as-sama'i faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la yatlul albab summa qama fatawadda'a wastanna fa shalla 11 rak'atan summa adana Bilalun fa shalla rak'ataini summa kharaja fa shalla subh. Rahul Bukhari. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur dan kala tiba waktu sepertiga malam terakhir, Nabi Muhammad bangun, duduk, melihat ke langit, lalu beliau membaca ayat ini. Ayat ini itu berarti turunlah asbabun nuzul ya. Ayat ini yaitu Quran sebenarnya ayat 90. Lalu beliau berwudu, bersiwak, artinya habis mengenang ke langit, merenungi, ya merenungi itu ya itu sambil berzikir, berpikir, melihat ke langit, oh seperti ini. Jadi mengendahkan langit itu intinya berpikir gitu, ya. Bukan ningali hujan teh poek bukan, tapi berpikir semua, ya. Lalu beliau berwudu, bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah Bilal mengulangkan adzan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Jadi orang-orang ulil albab, ya, orang-orang ulil albab ketika sepertiga malam, dia selalu memaksakan dirinya untuk bangun, merenungi, berzikir, berpikir, beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan sunnah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang ulil albab salah satu syaratnya selalu bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam itu bukan ke air yang ada ngopo terus sare deui, bukan. Tapi bangun, wudu, salat dan berzikir. Sambil berpikir. Itu orang-orang ulil albab. Oke? Hadis riwayat Bukhari. Intinya apa isi kandungan hadis ini? Menceritakan seorang Rasul adalah hamba Allah yang rajin beribadah. Padahal Rasul itu maksum terjaga dari dosa. Rasulullah sudah dijamin masuk surga kata Allah. Kamu mau ngapain juga udah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah SAW sudah dijamin seperti itu. Sudah ada jaminan, tetap dia ibadah, bangun. Rajin ibadahnya. Lah kita udah ada jaminan belum kamu masuk surga? Ada jaminan nggak kamu dijauhkan dari neraka? Ada jaminan Bapak?
Oh ini jaminannya pas sertifikat tanah, sertifikat timah. Belum tentu. Karena jaminan Allah mah satu kepastian dan tidak bisa diakali oleh harta benda dunia. Sudah dijamin kamu masuk surga, sudah dijamin nggak akan masuk neraka. Kalau belum ada jaminan, maka kita harus lebih rajin lagi ibadahnya. Rasul dijamin seperti itu masuk surga, kita pasti beribadah. Lah kita malah masih ibadah, kacau. Gimana kita mau bersama Nabi nanti di akhirat bersama-sama Nabi? Gimana kita mau aku umat Nabi kalau ibadah aja kita masih rentan malas melakukan. Harus rajin ibadah, harus rajin ibadah meskipun tidak ada jaminan. Yang kedua, akal pikiran kita harus digunakan bukan hanya untuk duniawi, tapi ukhrawi. Artinya dunia, akhirat seimbang. Keseimbangan menguasai kompetensi harus dimiliki dan dilakukan agar pola kehidupan jauh dari kehinaan dan tidak terjerumus dosa maksiat. Intinya, hidup kita harus jauh dari dosa maksiat, malah harus semakin cerdas. Karena orang yang cerdas itu makin dekat dengan Allah. Orang yang cerdas makin dekat dengan Allah, buktinya ibadahnya makin rajin. Ya, di Quran dan hadis yang tadi Bapak jelaskan, ini jelas perintah Allah agar kalian bersikir, berpikir dan rajin ibadah. Oke? Paham ya? Oke? Kegiatan apapun yang kalian lakukan, silahkan. Mau fokus dengan Bapak silahkan, mau kemana juga silahkan. Itu tidak akan jadi masalah. Ya, hanya hidayah tidak akan salah. Nah, penjelasan tentang apa itu berpikir kritis, objektif, seimbang. Kenapa kita harus berpikir kritis, objektif, seimbang? Itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Silahkan dibaca. Silahkan dibaca di sini. Nanti kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaannya yang bingung, itu silahkan kalian tanyakan di kolom GC, di komen GC ya. Atau kalian bisa japri ke Bapak. Kira-kira begitu. Nah, kalau kalian sudah memahami, sudah membacanya, tinggal dilakukan hal yang itu ya, dilakukan pemahaman itu. Nah, kalau Bapak tugasnya tidak di sini, karena tugasnya juga sudah ada di PDF. Ini ada tugas yang harus kamu lakukan, meskipun kalian di rumah juga harus dilakukan tugas ini. Nah, ada penilaian tugas ya, tugas 1 dan tugas 3. Kalau tugas 2 adalah membaca dan menghafalkan ayat Quran surat Ali Imran ayat 121. Tetapi karena kita jarang tetap muka, harus belajar di rumah, maka hafalan itu silakan kalian hafal, tapi nanti saja disetorkan. Intinya kalau kita sudah ada niat untuk menghafal, berarti kita menjadi ulil albab. Karena mengingat Allah juga mengingat perintahnya. Nanti baca, hafalkan, kalau hafal, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah disotorin ke Bapak, nanti aja ketika tetap buka. Ya, itu untuk tugas yang kedua. Di dalamnya ada tugas 2. Nah, tugas yang pertama adalah kalian silahkan baca ini, pahami. Kalau sudah baca, pahami. Nah, di kolom tugas 1 itu ada tanda tangan orang tua. Kapan kamu bacanya? Catat. Di sini, di perinan itu. Di mana bacanya? Catat. Ya, siapa orang tua wali kamu pada saat itu? Minta tanda tangan mereka, kasih nama. Nah, setelah itu kamu tulis kembali ayat dan hadis di dalam modul ini, ke dalam buku catatan. Ya. Kalau 2 hal itu tidak dilakukan, tanda tangan orang tua dan mencatat, maka kamu harus ada remedial. Yang ketiga berupa tugas 3, itu berupa kuis pertanyaan yang harus kamu jawab, isinya saja di buku catatan. Dan ada link di bawahnya, silakan foto tanda tangan, rangkuman ayat dan hadis, dan kuis jawabannya kamu foto, terus upload di lewat link itu. Terima kasih, sampai